Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Selama kurang lebih 60 menit ke depan, sejumlah berita dan informasi seputar Indonesia akan kami hadirkan dalam paket informasi aktual dan beretika dalam Adelia Hapsari News. Siaran Adelia Hapsari News juga dapat Anda dengar melalui radio Indonesia.fm dan live streaming di www.adeliahapsarinews.com. Bersama saya Fawaz Muhammad Hatta, kita ikuti Adelia Hapsari News dan selengkapnya. Lantas, bagaimana tanggapan para pedagang soal dampak dari kenaikannya BBM? Selengkapnya akan disampaikan oleh rekan saya yang berada di Pasar Batuah, Martapura. Baik pemirsa, langsung bersama saya Fawaz di Pasar Batuah Martapura. Saat ini kita akan melihat bagaimana langsung dari dampak naiknya BBM pada masyarakat menengah ke bawah atau para pedagang di pasar ini. Mari kita ikuti laporan selengkapnya dan selanjutnya. Hanya kita yang merasakan pahitnya BBM tinggi, Acil Baya, seorang pedagang di Pasar Batuah juga merasakannya. Begitu pula dengan rekan-rekannya yang akan diwakilkan suara hatinya oleh Acil Baya. Ya, Acil, izinkan kami untuk bertanya, apakah harga BBM naik sangatlah berpengaruh dengan harga bahan pokok? Sebagian ada yang naik, sebagian ada yang turun. Bila suara hati kecil rakyat akan didengar oleh Presiden, apakah yang ingin Acil Baya sampaikan terhadap BBM saat ini? Kalau bisa, untuk masyarakat kecil ini jangan terlalu dibebani dengan macam-macam lah. Itu aja toh. Yang urusan-urusan yang masyarakatnya hampir kada bisa menyelesaikan, jangan dibebankan ke masyarakat. Betul, Itu toh. Paham aja tuh nong di atas sudah. Oke, makasih banyak Acil. Terima kasih banyak. Oke, demikian laporan hari ini dilaporkan langsung dari Pasar Batuah Martapura. Saya dan rekan saya Ahmad melaporkan. Adelia Dwi Hapsari News melaporkan kembali ke studio. Bersenang-senang merupakan hari yang sangat ditunggu-tunggu bagi sebagian masyarakat, terutama ketika kita membicarakan sebuah tempat kuliner yang sangat menarik. Berikut, mari kita saksikan tempat-tempat rekomendasi menurut Adelia Hapsari News. Yo Pips, kembali lagi dengan Pauting, Paut Kriting di sini dengan Adel Hapsari News. Sekarang ceritanya gue pengen ngajak kalian ke tempat-tempat nongkrong asik di Kimol Banjarbaru nih. Nah, salah satunya ada Dunkin Donat di sini. Ini menarik banget, soalnya orang-orang biasanya nongkrong-nongkrongnya di sini nih, Dunkin Donat Kimol Banjarbaru. Nah, sekalian juga sekarang gue ketemu sama anak dari pemilik Dunkin Donat Kimol Banjarbaru. Kalau boleh tahu nih, nama masnya siapa nih? Nama saya Haikal. Haikal, kalau boleh tahu nih Mas Haikal, Dunkin Donat di Kimol Banjarbaru bukannya dari jam berapa sampai jam berapa nih Mas Haikal? Untuk buka kami dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. 10 malam ya? Wah, lumayan luasa tuh untuk nongkrong-nongkrong kaula muda di sini tentunya ya Mas Haikal ya. Iya, betul. Kalau boleh tahu juga nih Mas Haikal, Dunkin Donat ini terdirinya dari tahun berapa ya? Dunkin Donat ini terdiri dari tahun 1950 di USA. USA, oke. Oke, kalau boleh tahu juga visi misinya sebenarnya Dunkin Donat ini timbul di Banjarbaru, apalagi di Kimol tentunya. Ini kenapa ya Mas Haikal? Kami mendirikan Dunkin Donat di sini agar masyarakat di Banjarbaru mengenal lebih jauh produk dan kualitas donat yang berkualitas, yang lezat dan bergizi. Oh iya, tentu banget. Tadi soalnya aku juga udah nyoba-nyoba nih Mas Haikal. Apalagi minumannya nih. Minumannya ada best sellernya nggak ya kalau boleh tahu? Untuk minuman yang best seller untuk sekarang ini ada Fresh Vanilla. Fresh Vanilla. Iya. Fresh Vanilla. Iya. Wah, enak banget. Tadi aku nyobanya yang Oreo tuh Mas Haikal. Itu juga produk betul. terbaru kami. Produk terbaru juga? Yes. Oke, kalau donat nih kalau boleh tahu tadi kan visi misinya untuk mengenalkan donat di Banjarbaru tuh yang enak tuh gimana ya? Dunkin Donat tentunya ya. Iya. Rasa yang kayak gimana nih kalau boleh tahu Mas Haikal? Untuk rasa kami lebih ke Rotinya ya? ya rotinya. Rotinya tentunya ya? Ya, rotinya kami buat agar apa namanya? Empuk atau Ya, empuk, lebih enak. lebih gitu. enak ya? Oh, tadi juga aku ngerasain yang rasa-rasa stroberi juga bahkan ada ya Mas Iya. Haikal ya?
strawberry, durian. Oke, makasih banyak nih Mas Haikal. Makasih juga untuk donat-donat sama minumannya. Pemirsa, demikian perjalanan kita untuk hari ini. Gimana? Seru banget kan ya? Apalagi ketemu tadi Mas Haikal. Tentunya aku juga tadi dapat donat-donat sama minuman gratis loh. Enak banget di sini. Mas Haikal baik banget. Buat kalian para pemirsa, para pips Indonesia, Banjarbaru, masyarakat Banjarbaru, Kalimantan Selatan, jangan lupa datang ke sini karena di sini tempat nongkrongan yang saik banget tentunya. Oke, selamat malam, selamat sore, dadah. Hobi bukan sembarang hobi, bermain namun tak main-main. Olahraga yang satu ini bisa membuat yang memainkannya ketagihan. Karena keseruannya, berikut mari kita saksikan. Halo friend, kembali lagi dengan saya Fawas Hatta di sini. Sekarang saya lagi berada di Bos Biliar Banjarbaru tentunya. Ini namanya olahraga biliar ya teman-teman semua, yang senang biasanya digemari oleh remaja-remaja, kaula muda, bahkan sampai yang tua-tua juga ada teman-teman semua. Yuk ikutin gimana keseruannya olahraga biliar yang satu ini. Dari mana Pak? Dari yang mana Pak? Yang udah dari juga dong. Oke, dengan begitu olahraga biliar dengan saya Fawas, back to Adelia Hapsari News to the studio. Masih di Adelia Hapsari News, pemirsa, puluhan rumah rusak ringan akibat gempa dengan skala magnitudo 5,2 mengguncang kota Bogor pada hari Sabtu kemarin hingga Senin siang ini. Stasiun Geofisika BMKG mencatat ada sebanyak 72 gempa susulan, namun tidak membahayakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fawas dan kameramen saya Muhammad Fikri. Di sini saya sekarang ada di lokasi tempat kejadian perkara gempa bumi, tepatnya di Bogor. Ya, saudara-saudara, mari langsung saja kita bertemu dengan pemilik rumah. Assalamualaikum. Dengan Bapak siapa? Boleh kenal? Ismail bin Khatiri. Ismail bin Khatiri. Halo Bapak Ismail. Jika berkenan, apakah boleh saya masuk melihat keadaan rumah Bapak? Silakan. Oke. Ya, semuanya di sini kita sudah berada di tempat tinggal dari Ahmad Ismail Kenabawi ya saudara-saudara. Pak, kalau boleh bertanya Pak, bagaimana perasaan Bapak ketika gempa itu terjadi Pak? Perasaan saya ya sangat panik. Panik ya Pak Iya. ya? Panik ya Pak. Kalau boleh tahu bagaimana Bapak menanggapinya? Apakah ketika gempa itu terjadi Bapak keluar rumah ataupun bagaimana gitu Bapak menanggapinya ya, kalau boleh tahu? Pada saat itu pas saya merasa gempa, saya langsung keluar rumah ke depan rumah, ke sekitar. Ternyata itu emang getaran gempa. Getaran gempa ternyata ya. Terjadinya pada sekitar jam berapa Pak ya? Kalau boleh tahu. Kisaran jam 12 siang kalau nggak salah ya. Jam 12 siang Pak ya? Iya. Oke Pak, boleh bisa ditunjukkan bagaimana keadaan rumah Bapak sekarang ya Pak ya? Boleh mulai dari sini aja nih. Oh, sudah Mulai dari retak-retak sini. ya Pak ya? Iya, retak. Agak tinggi Pak ya? Iya. Agak tinggi. Iya. Ini juga warnanya juga mulai pudar Pak ya? Iya, betul. Iya. Terus Tapi- ini tali juga emang disiasatkan untuk terjadinya gempa atau bagaimana Pak? Kalau ini sih emang biasa buat anak saya. Buat anak Bapak ya? Iya, buat Timang-timang. Iya, betul. Timang-timang. Oke. Tapi ada sebagian juga yang udah saya
saya tambal karena takutnya ntar dia bakal menjalar lagi ke tempat lain. Oh, Jadi iya. ini aku tambal dulu. Oh, sudah Iya, dari saya persiapan kan ya? Iya, Oh, takutnya iya. ntar retak lagi sampai lain. Oh, ntar sampai roboh. di jendela pun ordernya seperti ini Pak ya? Iya, betul. Oh, begitu. Masih ada tuh sedikit-sedikit lagi yang retak-retak. Ini juga memang konsepnya apa? Memang pas terjadi kejadiannya Pak ya? Tempat ini seperti ini ya? Kalau ini sih refleks saya lari dari luar. Ketendang ya Pak ya? Iya, saya nabrak ini. Seharusnya ini di sini. Seharusnya di situ. Iya, tapi gara-gara ketabrak saya, refleks dia jadi gini. Oh, Iya. begitu. Betul, betul. Nih, apakah ada lagi Pak selain di ruangan ini Pak ya? Boleh masuk, tapi agak masih berantakan Gak apa-apa bekas. Pak, apa-apa Pak. Ini masih ada juga yang retak-retaknya di sini. Oh, ini bukan kena raya Pak? Bukan. Bukan. Ini semen. Semen. Bukan kayu. Oke. Nah, bagian sini juga masih ada juga yang saya tambal karena takut. Tapi tambahnya Jalan. udah kering Pak ya? Iya, udah kering. Karena udah pas saat kejadian, sore langsung saya panggil aja tukang. Tukang langsung? Iya, tukang langsung. Gak neko-neko langsung? Gak ada neko-neko. Demi keselamatan Demi ya Pak ya? keselamatan. Betul. Karena mahal sekarang. Iya, betul. Ini juga sampai robek nih. Nah, Oh, gitu. sampai robek-robek. Bahkan tasbih pun sampai masuk ke sini Pak ya? Iya, nggak tahu mungkin ada jin yang naruh situ. Mungkin. Nah, terus di sini juga ada yang retak juga. Oh iya, Iya. iya kelihatan sekali. Iya, laba-laba pun lari. Laba-laba pun lari Pak ya? Iya, lari. Biasanya ada laba-laba gede di sini. Itu berdua sama anaknya gitu. Oh, berkumpul bersama, Berkumpul, berkeluarga bersatu, dia. iya. Sisa satu dong, sisa satu. Sesatu, betul sekali. Kipas pun jatuh. Kipas pun jatuh Pak ya? Iya. Iya, Tuh, benar. sampai rusak nih. Ditendang sama anak saya. Itu ditendang bukan karena gempa Pak? Ini karena ditendang ya. Oh, betul. ditendang. Oke. Iya. Oke, mungkin segitu aja kali Pak ya. Kita sudah melihat tempat tinggal Bapak. Iya. Sangat inisiatif sekali langsung membenarkan semuanya demi keselamatan Iya. kita semua Pak ya. Iya, betul. Oke Pak, terima kasih banyak Iya, ya. Terima kasih banyak. Saya Fawaz di sini dengan Bapak Ismail Ahmad Kenabawi dan kameramen saya Muhammad Fikri. Oke, saya tutup aja dengan Adelia Hapsari News. Kembali ke studio. Pentingnya sex education sejak dini sangat diperlukan saat ini di Indonesia. Banyak kenakalan remaja yang sekarang dapat merusak moral anak bangsa. Berikut investigasinya. Kenapa melakukan hal tersebut? Apakah Anda tidak takut orang tua, atau tidak takut hamil, dan tidak takut dosa? Awalnya saya melakukan tersebut berlandaskan nafsu sampai saya tidak mengingat lagi resiko yang akan datang, entah itu hamil di luar nikah, kekecewaan orang tua saya, bahkan dosa-dosa yang akan saya tanggung. Hal itu disadarkan atau mau sama mau, atau dipaksa? Saya menyadari 100% bahwa saya melakukan atas dasar mau sama mau. Pesan untuk generasi muda untuk tidak terjadi hal yang serupa seperti Anda itu seperti apa? Perlunya kita menyadari sex education dari dini dan perlunya pengawasan orang tua terhadap anak-anak, terutama perempuan. Bukan perempuan saja, laki-laki juga. Batasan mana yang harus dihindari dalam antara laki-laki dan perempuan? Perkenalkan, saya pelaku, nama saya Santo, umur saya 16 tahun. Saya melakukan hal tersebut pada tanggal 15 April 2022 di sebuah hotel. Kenapa melakukan hal tersebut? Apakah Anda nafsu dengan dia atau tertarik dengan bodinya? Karena nafsu dan sama-sama suka. Sama-sama mau juga, Mas. Hal itu disadarkan atau dipaksakan? Disadarkan, Mas. Sadarkan oleh sendiri, berarti nggak mabuk berarti ya? Iya, mabuk sedikit. Sedikit? Iya. Sedikit mabuknya? Iya, sedikit. Berarti karena efek mabuk, Anda memaksanya? Enggak memaksa, kita sama-sama mabuk, Mas. Oh, sama-sama mabuk? Iya. Generasi yang mantap Anda ya. Kenapa Anda meninggalkan wanita yang sudah Anda pakai? Karena saya
sudah mendapatkan dan saya merasa kurang puas dengan dia, kurang puas dengan wanita yang sudah Anda pakai. Jadi Anda merasakan wanita baru lagi nih saat ini. Iya, betul sekali. Mantap berarti ya. Apa pesan dan kesannya? Pesan dan kesannya terhadap orang tua harus mengawasi anaknya. Pengawasan orang tua itu sangat penting sekali, Mas. Baik. Pemirsa, terutama yang memiliki anak di usia remaja atau di bawah umur, tolong berikan edukasi mengenai seks sejak dini agar tidak terjadi seperti hal yang tadi. Pesan saya adalah pentingnya sex education untuk anak sedari dini karena pergaulan bebas tidak memandang tempat. Pesan saya untuk para orang tua agar lebih memperhatikan pergaulan terhadap anaknya. Sekian investigasi hari ini, saya Ahmad dari Adelia Hapsari News melaporkan kembali ke studio. Pemirsa, demikian Adelia Hapsari News pada hari ini. Saya Fawaz Muhammad Hatta mengucapkan terima kasih dan mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.